Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Konosuba volume 15. Oke, dalam part yang kelima ini cerita akan lebih berfokus lagi kepada karakter Kazuma juga Serena. Dan gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah melihat betapa tersiksanya Serena karena Kazuma kini telah menjadi pengikutnya. Dan hal itu dibuktikan dari diari yang Kazuma tulis untuk mewakili kesengsaraan dari Serena. Pada part kali ini, cerita akan berlanjut dan dimulai dari percakapan antara Serena dan Kazuma. Pada saat itu, Serena langsung berkata bahwa dirinya akan mengembalikan Kazuma kepada pendeta yang bisa mengubah potion menjadi air itu. Di sini, yang dimaksud oleh Serena itu adalah Aqua ya. Tapi tentu saja, Kazuma langsung menolak mentah-mentah pernyataan dari Serena itu. Pendengar penolakan dari Kazuma membuat Serena hanya bisa menghela nafas panjang. Seakan-akan, dia benar-benar menyesal sudah menjadikan Kazuma sebagai bonekanya. Di sini, Serena juga terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Dan kebalikannya, Kazuma terlihat lebih sehat dan segar dari sebelumnya. Ini mungkin karena setelah menjadi boneka dari Serena, Kazuma benar-benar menikmati kehidupannya. Dia bisa makan enak tiap hari dan melakukan hal apa saja yang ia sukai. Dan sebaliknya, Serena justru tersiksa karena keberadaan dari Kazuma, di mana ia hanya bisa makan semangkuk sup tiap harinya. Dan bahkan, ia harus membayar biaya penginapan dari Kazuma. Setelah itu, Serena pun menusukkan tusuk gigi ke arah jari Kazuma, sehingga membuatnya mengalirkan darah. Dan secara otomatis, jari dari Serena juga ikut mengalirkan darah di tempat yang sama. Di sini, Serena pun mengatakan bahwa benar saat ini Kazuma telah masuk ke dalam kultus Regina karena bisa menggunakan kekuatan dari pembalasan. Dan Serena pun sangat heran bahwa Kazuma bisa masuk begitu saja dan menerima Regina sebagai dewinya. Di sini, Kazuma pun berkata bahwa sebelumnya ia tidak mempercayai dewa manapun, jadi wajar saja ia bisa masuk ke kultus Regina dengan cepat. Mendengar hal itu, Serena pun menjadi kaget, karena memang tidak mungkin ada seorang yang tidak percaya pada dewa manapun sebelumnya di negara ini. Mendengar hal itu, Kazuma pun menjawab bahwa memang dirinya tidak berasal dari negara ini. Bahkan, ia berkata di tempat ia berasal, banyak sekali orang yang tidak percaya pada dewa manapun. Setelah Kazuma mengatakan hal itu, ia dan Serena pun menghela nafas panjang besar bersamaan. Lalu Serena berkata bahwa bagaimana cara menghapus kutukan boneka dari Kazuma. Karena memang, sejak Kazuma menjadi bonekanya, hidup Serena malah menjadi semakin susah. Dan tambah lagi sekarang, Kazuma telah masuk dalam kultus Regina, sehingga membuat Kazuma memiliki kekuatan pembalasan. Di sini, Serena pun benar-benar frustasi karena hal itu. Tapi Kazuma pun tidak mau kalah. Ia pun langsung mengutarakan pendapatnya, bahwa setelah Serena menjadikannya boneka, hubungan Kazuma dan teman partinya menjadi sangat buruk. Dan di sini, Kazuma ingin Serena bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Di sini, Serena pun mulai kalap dan mencekik Kazuma. Tapi karena kutukan pembalasan, akhirnya Serena juga tercekik sendiri. Serena pun menjadi kesal lagi karena hal itu. Di sini, ia juga mulai mempertanyakan kenapa Kazuma bisa cepat sekali percaya kepada Dewi Regina. Mendengar hal itu, Kazuma pun berkata lagi bahwa di negara asalnya ada 8.000 dewa dan mempercayai salah satunya bukanlah hal yang sulit. Bahkan ada juga orang
yang percaya kepada monster pizza terbang. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kazuma, Serena pun menjadi kesal lagi sambil berkata bahwa ia sangat benci negara di mana Kazuma berasal. Setelah itu, Serena pun menghela nafas dan berkata bahwa ia akan pergi ke mansion Kazuma untuk meminta Aqua membawa Kazuma kembali. Ia juga memerintahkan Kazuma untuk tetap tinggal di penginapan saja. Tapi Kazuma pun menolak dan berkata bahwa harus ada kompensasi yang besar jika Serena memerintahkan hal itu kepadanya. Mendengar hal itu, membuat Serena menjadi kesal lagi dan langsung pergi begitu saja. Tapi Kazuma tetap mengikutinya dari belakang. Setelah kejadian yang menimpa Serena belakangan ini, membuat reputasi Serena menjadi hancur dan bahkan semua orang yang ada di kota Axel menyebut Serena sebagai seorang jablay. Tapi saat ini, rasa frustasi Serena akan Kazuma lebih besar daripada itu semua. Jadi ia pun tidak peduli lagi dan sifat palsunya itu pun hilang begitu saja. Dan ia terus berjalan cepat ke arah mansion Kazuma. Sesampainya di sana, ia pun langsung mengetuk pintu mansion itu. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun yang membukakan pintu. Jadi, Kazuma juga Serena menduga bahwa tidak ada siapapun di dalam mansion itu. Lalu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kuil petualang. Tapi entah kenapa, Kazuma merasa bahwa ia harus melihat ke arah mansionnya sekali lagi. Dan ia pun sangat terkejut karena ada sosok wanita imut berambut pirang yang sedang menengok dari jendela atas mansionnya itu. Tapi entah kenapa, sosok wanita imut itu hanya muncul di dalam penglihatan Kazuma. Tapi ia tidak muncul di dalam penglihatan Serena. Jadi di sini Serena mengira bahwa Kazuma sudah gila dan berhalusinasi saja. Tapi Serena berkata bahwa ia bisa mencium bau hantu dari mansion itu. Namun karena Serena sedang kesal, jadi ia tidak terlalu memperdulikannya dan berkata bahwa mereka harus pergi ke kuil petualang sekarang. Namun, Kazuma masih melihat gadis itu yang tampak terlihat sedih di jendela mansion itu. Namun pada akhirnya, Kazuma pun memalingkan wajahnya dan mengejar Serena yang ingin pergi ke kuil petualang. Panel cerita pun berpindah ke kuil petualang. Saat itu, Serena sangat terkejut setelah mendengar bahwa Aqua, Megumin, dan Darkness sedang pergi keluar kota. Entah apa yang mereka lakukan, tapi mereka semua tidak ada di sini. Lalu, Serena pun mulai menangis lagi karena memang ia tidak bisa mengembalikan Kazuma kepada partinya. Ia pun berteriak seperti orang gila dan mengabaikan semua tatapan para petualang yang mencoba mengusirnya dari guild itu. Dan memang Serena telah dianggap sampah di dalam kota Axel ini. Kazuma yang melihat Serena menjadi seperti itu pun berkata bahwa mumpung mereka ada di sini, sebaiknya mereka makan saja. Tapi Serena sudah tahu pastinya semua tagihan makanan itu akan dibebankan kepada Serena. Jadi di sini ia pun menolaknya. Namun Kazuma pun berkata lagi bahwa ia akan membayar semuanya. Dan setelah beberapa bujukan dari Kazuma, Serena pun mau makan di sana. Tapi ia hanya memesan air putih saja untuk berjaga-jaga. Sedangkan Kazuma memesan segala makanan yang super enak dan makan di depan Serena. Lalu setelah Kazuma kenyang, ia pun meninggalkan Serena sendirian di sana untuk membayarkan semua tagihannya dengan mencuci piring. Siksaan yang Kazuma berikan kepada Serena pun tidak cukup sampai di situ saja. Saat ia dan Kazuma ingin menggali kuburan di luar kota Axel untuk mendapatkan boneka baru, Kazuma pun menolak untuk menggalinya. Jadi Serena lah yang menggali kuburan itu. Tapi sialnya, mayat yang sudah diberikan kekuatan boneka oleh Serena tidak bisa digerakkan. Dan hal ini mungkin karena
Serena telah memberikan semua kemampuan pengendalian penuhnya untuk mengendalikan Kazuma. Tapi sialnya, Kazuma malah menjadi kultus Regina dan tidak dapat dikendalikan penuh oleh Serena. Serena pun benar-benar muak. Jadi malam itu, Serena pergi lagi ke kota Axel dan ke mansion Kazuma tentunya, untuk mengembalikan pria yang tidak berguna itu. Tapi sayangnya, Aqua, Darkness, dan Megumin menolak untuk menerima Kazuma kembali dengan alasan bahwa mental Kazuma telah rusak. Dan perkataan itu tentu saja membuat Serena menjadi semakin kesal dan ia ingin menerkam Aqua. Tapi ia salah pilih lawan, karena yang ia lawan adalah Arch Priestess gila, Arch Mage stres, dan Crusader jadi-jadian. Sehingga Serena lah yang berakhir diterkam oleh 3 sejoli dari party Kazuma itu. Di sini, Darkness terus mendidik Serena agar ia tidak bisa kabur. Lalu Serena juga melakukan sedikit perlawanan dengan merapalkan mantra yang berarti mati ke arah Aqua, Darkness, dan Megumin. Tapi anehnya, mantra itu tidak bekerja. Dan di sini, Serena mulai menangis karena hal tersebut. Serena terus saja merengek dan menyebut-nyebut nama dewinya, yaitu Regina. Tapi, tetap saja hal itu tidak bisa mengubah apapun. Di sini Megumin pun menjelaskan bahwa sepertinya kekuatan Dewi Regina yang telah Serena puja itu telah terbagi 2 kepada Kazuma. Dan hal itu juga diakui oleh Serena sendiri bahwa belakangan ini kekuatannya menurun. Dan bahkan, ia tidak bisa lagi mengendalikan mayat sebagai bonekanya. Mereka pun memperdebatkan hal itu di pintu mansion, dan tak disangka potion yang memiliki efek menghapus kutukan boneka juga ada di tangan Aqua. Dan ia tanpa sengaja melemparkan potion itu ke arah kepala Kazuma, sehingga membuat Kazuma menjadi sadar kembali. Kazuma pun mulai sadar kembali dan terlepas dari kutukan boneka dari Serena. Dan sekarang tinggal apa yang harus mereka lakukan kepada Serena. Awalnya Kazuma sempat berpikir untuk membunuh Serena, tapi ia pun mengurungkan niatnya karena membunuh bukanlah gayanya. Tapi Kazuma pun mengingat bahwa ia pernah membeli potion yang bisa mereset level dari awal kepada penggunanya. Dan mungkin itu bisa jadi solusi terbaik untuk menghentikan Serena agar tidak menjadi ancaman lagi. Tapi sebagai konsekuensinya, Kazuma juga akan tereset levelnya karena ada kutukan pembalas yang Serena miliki. Namun, itu bukanlah masalah bagi Kazuma. Tapi saat itu, ia ingin menggunakan potion itu kepada Serena. Entah kenapa, Serena bisa memberontak kepada Darkness lalu mengucapkan mantra mati kepada Kazuma. Dan pada akhirnya, Kazuma pun harus mati sekali lagi di hadapan Serena. Cerita dalam part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Konosuba kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini dan sampai jumpa. Bye.